أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Ketika sel-sel dalam tubuhmu berbicara, webinar persembahan Meaningful Ways bersama Dr. Yanti Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Yanti dipersilahkan, Dok. Hatur nuhun Kang Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Akang Teteh, begitu kalau ingat sapaan saya setiap pagi ya di hari Rabu pagi gitu. Mudah-mudahan selalu dikangenin. Untuk yang nggak pernah absen, saya apresiasi. Untuk yang baru, alhamdulillah ya bisa bersilaturahmi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan kesadaran untuk hadir dalam ruangan ilmu meskipun online ya. Semoga tetap tidak mengurangi berkah dari ilmu ini. Sholawat serta salam semoga kita tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan pentingnya menjaga tubuh agar tetap sehat sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, Kang Teteh, hari ini kita berkumpul dalam sebuah webinar yang difasilitasi oleh Meaningful Ways ya. Insya Allah kita akan membahas tema yang insya Allah menyentuh ketika sel-sel tubuh kita bicara. Tema ini sebetulnya ingin mengajak untuk merenung lebih dalam bahwa tubuh itu bukan sekedar wadah fisik, melainkan juga saksi atas segala perilaku dan kebiasaan kita sebetulnya. Jadi setiap sel itu menyimpan cerita, setiap organ itu menyimpan jejak langkah kita. Jangan salah loh. Dan semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah nggak sih kita mencoba untuk jeda gitu ya, merenung ya. Apa sih yang tubuh kita rasakan karena perlakuan kita selama ini? Apakah kita memberi hak kepada tubuh untuk istirahat yang cukup? Makanan yang baik dan dijaga dari hal-hal yang merusak, atau justru kita memaksakan bekerja tanpa henti, menjejali dengan makanan yang tidak sehat, dan membiarkan larut dalam stres yang akan merusak tubuh kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, dalam surat Yasin ayat 65, pada hari ini kami tutup mulut, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bayangkan, jika tangan kita, kaki kita, bahkan sel-sel tubuh kita bicara, aduh saya semua merinding ya Allah. Mereka itu akan menolong kita atau justru mengadukan perlakuan kita. Jadi Bapak Ibu, yuk mari jadikan momen ini sebagai titik balik ya insya Allah ya. Jadi webinar ini bukan cuman ngomongin tentang ilmu ya, tapi juga semoga gitu tentang meaningful. Semoga tentang kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh itu adalah amanah dan setiap sel adalah saksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuh ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk syukur dan untuk ibadah ya, untuk ibadah selama kita hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, bismillah, semoga bermanfaat webinar yang saya sajikan pada pagi hari ini ya. Tidak lupa saya meminta perlindungan Allah, semoga Allah berikan kemudahan lisan saya untuk menyampaikan ilmu untuk Bapak Ibu semua dan untuk kebermanfaatan ya banyak orang. Amin.
Oke, siap belajar pada pagi hari ini, yang siap ketik siap. Sudah siap? Ready? Coba saya cek kesiapannya. Siap, 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 siap. Ya oke, cus kalau begitu ya. Jangan lupa ilmu senyum 222 masih ingat? Yang masih ingat ketik ingat. Yang masih ingat ketik 222. Jadi pertanyaan selalu sama. Sudah senyum pagi hari ini? Yang lupa senyum. Yang lupa senyum siapa? Ingat 222. Tarik 2 senti ke kiri, tarik 2 senti ke kanan, tahan 2 detik. Udah jangan lama-lama. Tadi kira senyum-senyum sendiri. Kenapa katanya di depan layar senyum-senyum sendiri? Yang di pasar kade hati-hati nanti disangkat senyum sendiri lagi. Dua, dua, dua. Oke. Sip. Saya mau tanya dulu nih, setelah bertanya sudah senyum atau belum? Teman-teman, ada yang tidurnya 8 jam semalam. Ada yang kurang dari 8 jam semalam. Ada yang kurang, ketik ampun. Saya juga kurang. Saya ampun deh, kurang dari 8 jam. Bapak Ibu tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Saya ini baru nyampe di Jogja, nyampe kamar, sholat subuh, langsung siap-siap buka laptop. Jadi saya tidurnya di kereta. Dan baru terpejam itu di atas jam 12 tadi. Tapi saya bismillah gitu ya, mudah-mudahan lancar. Saya bisa mengisi kelas MW seperti biasa di Rabu pagi. Jadi bukan sebuah halangan, bukan sebuah hambatan ya. Insya Allah Safar kalau Allah izinkan tetap ada sinyal, everything will be okay. Yuk ketik yuk, everything will be okay. Tidak ada alasan ya. Kelas MW harus tetap jalan hari Rabu pagi. Meskipun saya begitu sampai stasiun, buru-buru, langsung ke kamar, di kamar saya langsung sholat, buka laptop, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah mudahkan, Allah lancarkan. Jadi Bapak Ibu harus semakin semangat ya. Oke. Ya, it's okay. Kalau yang semalam, yang kemarin-kemarin masih sering ngutang tidur, ya makanya coba saya bantu untuk sadarkan. Kalau saya ini karena safar dan ya namanya seenak-enaknya tidur di kereta tuh seperti apa ya gitu. Tidur dalam kondisi duduk gimana gitu. Tapi mudah-mudahan kita jadi tahu esensinya. Kenapa harus tidur cukup? Yuk kita kupas. Yuk. Begadang jangan begadang. Nah, kalau kita dengerin lagu Begadang ya kan, nah, Roma Irama aja udah bilang jangan begadang gitu. Gimana dok kerjakan tiap pagi jam 2.30 masa untuk jualan? Bu Anik saran saya siang-siang harus upayakan istirahat, terutama waktu yang sunnah ya untuk tidur siang atau untuk istirahat itu di waktu duha, jam 10 sampai jam 12. Insya Allah itu fresh, seger. Nggak perlu lama-lama sih sebenarnya, 30 menit juga cukup. Cuman saya termasuk orang yang nggak bisa tidur sebentar. Oke. Jika tidak kupaksa lembur, pekerjaan ini tidak akan selesai. Baiklah, yang 3 hari setelah itu. Jadi kita harus menyemangati diri. Ya, jadi eh, ternyata ya Bapak Ibu ya, ketika kita kurang istirahat, kita kurang memberikan hak tubuh kita. Yang mana lama-lama konsekuensinya adalah sebetulnya di dalam sel-sel kita itu terjadi peperangan. Tahu nggak sih? Terjadi peperangan. Nah, peperangan itu ya namanya sel ya, struktur makhluk hidup terkecil
Meskipun di dalam sel itu kita bongkar lagi ada struktur penyusunnya gitu, tapi kita sebut sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian apalagi sistem organ itu adalah struktur dari tubuh kita gitu ya. Struktur kepengurusan. Organisasi aja ada struktur pengurusan. Ketua, wakil ketua, anggota gitu kan. Di keluarga aja ada kepala keluarga, ibu, anak. Nah, tubuh kita juga punya struktur organisasi sendiri. Dan struktur yang paling kecil adalah sel. Dan ketika kita kurang memberikan hak-hak tubuh kita, apa yang terjadi? Mereka berantem, Bapak Ibu. Bener, saya nggak bohong loh. Nanti saya tunjukin apa aja yang berantem. Dan ternyata pelan-pelan itu akan menggerogoti organ. Jadi kalau sel-sel ini berantem, yang rusak adalah nanti jaringannya. Jaringan rusak, ya nanti akan merambat ke organnya. Dan itu enggak dalam hitungan hari-hari, sehari dua hari, enggak. Jadi pelan-pelan, ya bisa setahun, bisa sebulan. Ya, kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Itu bener banget. Kalau tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Dan seterusnya. Mungkin tahun depan kerasanya. Mungkin 10 tahun ke depan terasanya. Hmm, kalau kita abai, makanya teman-teman saya selalu menyampaikan, kenali sinyal diri, kenali sinyal diri. Iya kan? Beberapa materi saya bahkan kita diminta untuk mengenali sinyal lapar, sinyal kenyang. Ingat nggak? Siapa yang ketik ingat? Siapa yang ingat ketik ingat? Pernah nggak saya menyampaikan seperti itu? Kalau misalkan kita migrain nih, kenapa ya saya migrain gitu? Oh ternyata saya kurang tidur malamnya. Terus sinyal lapar itu apa? Sinyal kenyang itu apa? Nah itu saya pernah sampaikan kan? Seperti itu ke Bapak Ibu kan? Nah, ini saya akan bahas dampaknya. Dampak mematikan begadang. Dan ada yang namanya irama sirkandian. Pernah dengar? Irama sirkandian. Ketik sirkandian. Irama sirkandian itu jam biologis. Ya. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh memiliki jam biologis. Kalau jam yang kita lihat di tangan, jam tangan, yang kita lihat di dinding, jam dinding, itu memang sunatullah ada waktu yang ditetapkan skala internasional ya. Gitu. Tapi sebetulnya kita punya jam sendiri, jam irama sirkadian itu jam biologis tubuh. Jadi irama ini mengatur siklus tidur bangun, hormon, suhu tubuh, metabolisme, hingga konsentrasi. Jadi dampak yang paling kelihatan ketika kita begadang itu adalah jam biologi jadi kacau. Tubuh bingung, kapan harus istirahat, kapan harus aktif. Bapak Ibu, saat ini generasi kita nih generasi Z ya, generasi Gen Z inilah yang dibilang Gen Z ini mengalami yang namanya kekacauan ritme sirkadian karena mereka lebih nyaman bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Masya Allah, Bu Sri, saya kantong penuh sudah nggak ada. Iya Bu, nggak apa-apa. Kadang empedu boleh nggak ada Bu. Tapi Ibu tetap harus menjaga sistem daya tahan tubuh agar tetap bisa mengendalikan metabolisme tubuh ya. Ini salah satu contohnya hormon yang terganggu akibat dari bahaya begadang nih. Hormon stres atau kortisol naik. Jadi sementara hormon pemulih seperti melatonin, growth hormone itu terganggu. Efeknya apa? Mudah lelah, sulit fokus, mood tidak stabil, bahkan resiko penyakit kronis yang meningkat bila terus-terusan terjadi. Dok, gimana yang kerja sip-sipan? Oke, nanti kita bicarakan nanti ya. Kurang tidur itu ternyata ini menurut penelitian dari Disease Control and Prevention.
the Center for Disease Control and Prevention melaporkan mengkaitkan antara kurang tidur dengan penyakit kronis. Nah, kan apa aja penyakit kronis itu? Diabetes, penyakit jantung, obesitas, dan depresi. Jadi, diabetes, hipertensi jantung merupakan penyakit dengan gelar. Ini ada gelarnya, Bu, penyakit itu. Gelarnya apa? Pembunuh senyap, ya. Pembunuh senyap namanya. Karena apa? Karena pengidapnya itu nggak merasakan gejala apapun, jadi tiba-tiba dead aja. Tiba-tiba meninggoy aja. Ngeri ya? Nah, di sini ya, Bu, ya. Kurang tidur menunjukkan bahwa tidur 5 sampai 6 jam sehari memicu penyakit jantung, koroner, stroke, penyakit kardiovaskuler. Nah, terkonfirmasi dengan penelitian yang tadi ya, bahwa hubungan antara kurang tidur dengan hipertensi, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus itu benar adanya. Jadi, Bapak Ibu, kita punya irama sirkadian adalah jam biologis alami tubuh yang bekerja selama 24 jam untuk mengatur kapan kita merasa ngantuk, bangun, lapar, dan berenergi. Ya, jadi di dalam tubuh kita juga ada sip-sipannya. Ya, si sel-sel itu anggaplah karyawan tubuh kita. Mereka ada sip-sipannya, Bu. Pada saat malam, kita istirahat atau tidur, hormon tidur itu yang meningkat itu melatonin ya. Sehingga apa? Tubuh rileks. Kemudian sistem imun kita itu aktif sehingga akan memperbaiki sel. Kemudian otak menyimpan memori. Nah, sehingga jangka panjangnya kalau kurang tidur akan menyebabkan otak mudah lemot. Nah, siapa di sini yang sudah merasakan otaknya semakin lemot? Ayo, siapa di sini yang, dok, saya kok susah banget ya, dok, mengingat. Dok, saya ini kena pikun lebih cepat. Aduh, ibu, bapak, di dalam hadis atau riwayat atau ayat Al-Quran ya, saya lupa. Bahwa semua penyakit itu ada obatnya, kecuali penyakit tua, penyakit pikun. Betul nggak? Ada yang bisa dibantu? Hadis ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kalau pagi-pagi nih, kita tuh udah dikondisikan bangun, siap beraktivitas. Ya, itu ternyata kortisol kita itu dibuat meningkat. Kortisol kan hormon stres. Tapi dibalik untuk dibalik dampaknya ketika dia meningkat itu stres kan tubuh kita tuh jadi waspada, Bu, Pak. Jadi waspada. Jadi Allah buat si kortisol ini meningkat. Biar apa? Biar kita bangun ya. Aduh, harus apa nih? Harus apa ini? Seolah-olah kayak diburu-buru kan, buru-buru waktu gitu kan. Saya harus sampai kantor jam 9. Sehingga di sini udah mikir, oh jam 6 saya harus selesai mandi, sarapan, lalu berangkat kerja. Itu hormon kortisol, Bu, yang bekerja. Coba bayangin kalau hormon melatoninnya yang bekerja. Yang ada apa? Ngantuk-ngantukan. Yang ada rileks antar we, kumaha engkewe. Nah itu bedanya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya digerakin sama yang namanya hormon. Itu tuh adalah pembakarnya, pembakar mesin, bensinnya, atau solarnya, hormon itu. Yang menggerakkan organ-organ kita. Tolong slide sebelumnya yang mana? Yang ini? Kenapa, Bu? Mirip sama suaminya? Ya. Kemudian pada saat siang, produktivitas dan metabolisme ya. Kita tuh memang di saat siang itu dikasih di ini kan waktu di set untuk produktif ya.
pencernaan juga maksimal, koordinasi tubuh juga lebih baik, kinerja otak juga tinggi, lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, ketika sore menuju malam itu mulai tenang. Hormon stres mulai menurun, tubuh juga siap-siap rileks, produksi melatonin udah mulai naik lagi nih. Nah, tubuh itu sebenarnya sudah diset seperti itu. Ketika dalam perjalanannya terganggu, nah hormon-hormon ini bingung dia, jalannya bingung gitu kan. Karena kita mengabaikan sinyal-sinyalnya. Jadi gimana, Bapak Ibu? Masih mau begadang? Saya tanya, masih mau begadang? Enggak. Oh, tentu tidak. Ya, nah sekarang kita bahas setiap sel-selnya. Oke. Jadi biar si tubuh kita tetap cukup 8 jam, yang sholat malam jam 3 pagi, usahakan udah tidur dari jam setelah Isya. Ya, begitu habis sholat Isya itu juga sunnah ya. Rasulullah juga ketika sholat Isya langsung habis itu tidur, nggak begadang. Kemudian sekitar sepertiga malam terakhir bangun lagi. Yang terhitung begadang setelah jam 10 malam, Bu. Jadi golden time-nya adalah jam 10 malam tubuh kita memproduksi hormon melatonin. Gitu ya. Nah ini Bu, apa yang terganggu? Sistem imun. Ini merupakan pasukan militer tubuh. Nah kita juga punya pasukan militer. Karyawan-karyawan kita ini. Nah ada yang namanya pasukan militer tubuh. Jadi tubuh kita ini punya sistem imun. Sistem imun tahu ya, sistem kekebalan tubuh yang bekerja seperti tentara pertahanan negara. Keren tuh, ya kan? Melindungi dari musuh, virus, bakteri, jamur, hingga sel tubuh abnormal. Misalnya apa? Kanker. Hmm. Jadi kita punya garda depan, pertahanan fisik dan alami. Seperti tembok benteng dan pagar kawat berduri. Contohnya apa? Kulit, lendir hidung, air mata, asam lambung. Itu tuh garda terdepan kita. Jadi jangan salahkan dulu organnya. Contoh nih, tadi banyak yang pilek ya, termasuk Kang Reza. Itu garda terdepan. Jadi sebenarnya adalah si lendir hidung itu adalah bentuk pertahanan tubuh kita. Jadilah lendir. Yang diobati itu apanya? Yang membuat kenapa pertahanan tubuh kita itu datang gitu loh. Kayak kemarin tuh, contoh nih ya, ini contoh dalam kehidupan nyata. Karena kalau sel itu kan terlalu kecil gitu kalau kita ibaratkan agak susah. Makanya yang paling gampang kita kiaskan dengan pasukan TNI atau BRIMOB atau pasukan polisi ketika mengamankan gedung DPR. Kemarin-kemarin saya sempat lewat gitu ya ke gedung DPR ke Senayan. Mereka itu sudah siap dengan tamengnya. Tameng, helm, membentengi depan gedung. Saya membayangkan, wah itu tuh sel imun tubuh kita sebenarnya. Jadi sebelum si para pendemo itu masuk, mereka udah siap-siap waspada. Gitu loh. Di depan berdiri, rapat, pakai perisai. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kebayang nggak? Yang kebayang ngerti kebayang. Ini prinsip soalnya. Prinsip dari cara kerja benteng pertahanan tubuh kita. Nah, kita tuh punya polisi-polisi BRIMOB TNI yang luar biasa di dalam tubuh kita. Yang mencegah musuh masuk ke wilayah tubuh. Kalau yang diibaratkan mencegah pendemo masuk ke Senayan, ke gedung, di dalam gedung itu.
Ya kan? Pak Adrian nggak ada mix, jadi saya nggak nerusin irama, rumah iramanya. Coba kalau ada mic, jadi satu lagu. Contoh lagi tadi ya, asam lambung. Jadi jangan fokus, aduh dok, saya punya penyakit asam lambung. Cari tahu kenapa asam lambung itu meningkat. Selama Bapak Ibu tidak memahami pesan yang terkandung, pesan yang mau disampaikan asam lambung kita, weh, saya itu meningkat karena ini loh, gitu loh. Jadi jangan fokus pada mengurangi asam lambungnya, fokus pada pencetusnya. Kenapa asam lambung bisa meningkat? Oh, ternyata karena makan seblak, rasanya pedas. Bapak Ibu ngeri loh, saya barusan sebelum, di jalan ya, ketika di taksi, saya buka Instagram, masa hooknya adalah gini, Indonesia darurat seblak. Apaan ini? Jadi ternyata ada yang mengalami erosif gastritis ya. Jadi dia itu luka di lambungnya. Saya nggak detail baca gejalanya apa aja. Tapi dia kalau udah dari dilihat dari diagnosisnya gitu, erosif gitu. Longsor si dindingnya ya, luka lapisan lambungnya gara-gara sering makan seblak. Seblak teh ya tuh ya. Kalau cabenya nggak 10, nggak mantep gitu kan. Nah, rasa padas di dalam seblak itu kan dimasukkan cabai selain kencur. Kalau kencurnya sehat, tapi kalau cabenya 10 mah ya, itu di dalam cabai emang ada herbal namanya capsaicin. Capsaicin, Ibu. Capsaicin. Capsaicin ini anti nyeri yang mantap, anti radang yang mantap, sehingga tuh kenapa orang-orang ketagihan makan pedas? Karena dia punya anti radang, dia ada anti nyeri. Jadi habis itu cenghar. Siapa yang kayak gitu? Siapa tahu Ibu? Cenghar. Kang Reja tolong terjemahkan bahasa planet saya. Kenapa kalau habis makan yang pedes-pedes, kepala tuh jadi kayak clear gitu, kayak enakeun, enteng, ya kan? Nah, ternyata itu karena ada manfaat dari capsaicin, terang benderang gitu. Jadi, itu capsaicin itu kalau Bapak Ibu nyari gitu ya khasiatnya, nah, itu bisa untuk anti radang sama anti nyeri gitu. Tapi kalau berlebihan jadinya mengerosi dari lambung. Kenapa dia mengerosi, melukai lambung, melukai lapisan lambung? Karena ternyata rasa pedas, rasa asam itu meningkatkan asam lambung. Itu bukan mitos, Bapak Ibu, itu fakta. Ketika kita merasakan rasa, kan rasa itu ada pahit, ada pedas, ada asam. Nah, kalau itu berlebihan, asam lambung kita itu memiliki respon. Dia tuh merespon, Bapak Ibu. Merespon untuk apa? Untuk melindungi lapisan lambung. Lapisan lambung itu sel-selnya tipis-tipis. Jadi si asam lambung itu bodyguard kita sebelum rusak sama apa namanya si ini ya rasa pedasnya itu dia membasahi dengan mengeluarkan asam dan juga untuk mencegah ada infeksi gitu. Jadi asam lambung itu dia kalau misalkan kena bakteri, bakterinya KO gitu. Ya, langsung Bu Tati inget jamu untuk lambung. Jangan-jangan mau tobat dari seblak ya. Kaget saya Indonesia darurat seblak. Bukan darurat militer lagi coba. Darurat militer udah lewat ya. Headline yang masuk saya baca pertama kali pas subuh-subuh. Indonesia darurat seblak, deng, teuing, ya Allah. Jadi
Asam lambung itu termasuk mekanisme pertahanan tubuh kita juga, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itulah karena sekarang jajanan udah tidak terkontrol ya. Itu. Oke. Kemudian, pasukan patroli cepat. Ada yang namanya pasukan patroli cepat. Ini namanya imun bawaan ya. Bahasa kedokterannya INIT. Nah, ini dia berperan sebagai tentara infanteri yang langsung menyerang bila ada penyusup. Kemarin di demo-demo itu banyak penyusup ya. Nah, ada tentara-tentara yang langsung dia itu nyerang gitu loh. Apa nih contohnya? Namanya selnya neutrofil, makrofag. Dia langsung bisa nelan kuman nih. Ini kumannya, ini neutrofil langsung hap lalu ditangkap gitu. Jadi responnya cepat, tapi dia belum spesifik. Dia makan aja apa yang dianggap asing. Ada juga pasukan intel, sniper. Wih, keren ya, canggih. Namanya imun adaptif atau spesifik. Kalau sniper itu dia benar-benar membidik yang spesifik, yaitu namanya limfosit T dan limfosit B. Jadi saat sel T ini, Bu, anggaplah sel teteh gitu ya. Sel T namanya. Memang sel T namanya, bukan singkatan sel T. Mengenali musuh secara detail, lalu ada yang namanya sel B. Sel B ini membuat senjata khusus yang kita namakan antibodi. Untuk apa? Untuk melumpuhkan kuman tertentu. Gitu ceritanya, kenapa antibodi itu bisa keluar. Dia harus dirangsang ada musuh dulu, baru khusus nih antibodi. Jadi kalau misalkan nih ada infeksi, contoh infeksi di hati namanya hepatitis. Contoh hepatitis B gitu. Ketika orang itu terpapar virus hepatitis B, keluarlah antibodi hepatitis B gitu untuk melumpuhkan si hepatitis B-nya. Ada antinya. Tubuh kita didesain untuk memproduksi antinya sehingga ada pemeriksaan ya untuk mengetahui apakah seseorang pernah terkena hepatitis atau belum, riwayat hepatitis atau belum sebelumnya di waktu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Yang dicek itu bukan virusnya, bukan, tapi antibodinya, peninggalannya. Oh, sudah ada nih antibodi nih untuk melawan hepatitis. Jadi ada jejaknya. Ketik, Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, Masya Allah, Allah menciptakan sedemikian sempurnanya tubuh kita gitu. Agar apa? Ketika kita punya antibodi, ada virus lagi, udah dikenali. Ini dulu nih. Gue udah punya nih antinya, gitu. Ya kan? Jadi ketika seseorang sudah memiliki antibodi, nggak perlu divaksin lagi. Biasanya seperti itu, karena sudah terbentuk antibodinya. Nah, kenapa dilakukan vaksinasi? Agar bisa kita membentuk antibodi tanpa terkena terlebih dahulu. Jadi langsung aja dikasih shortcutnya, nih kasih antibodinya. Gitu mekanismenya. Memang kalau pasukan Intel sama sniper ini lebih lambat ya, lebih lambat. Tapi kalau musuh datang lagi, responnya cepat banget. Karena yang namanya imun itu juga disimpan di memori, ada memori imunnya. Ini pernah nih gue kena nih, keluarin antibodi yang dulu nih, gitu. Keren apa keren? Keren gak sih sistem tubuh kita ini? Ketik Masya Allah Bapak Ibu. Ya kan, keren banget. Betul, IgG, IgM. Oke?
Lanjut, bisa dipahami sampai sini. Ini materi berat yang harus saya sampaikan lebih ringan untuk Bapak Ibu, ya, biar bisa dipahami, kemudian diamalkan, diambil hikmahnya. Ini saya ambil dari sebuah buku dengan judul yang sama, Ketika Sel-Sel Bicara. Bapak Ibu bisa cari ya, e-booknya ada. Yang penulisnya itu kebetulan influencer juga. Masya Allah, semoga keberkahan untuk beliau ya. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya unit memori, si veteran perang. Ya, setelah menang nih, melawan musuh, ada sel yang mengingat polanya. Jadi ingatnya lewat pola. Jadi jika musuh itu masuk lagi, tubuh sudah siap dengan strategi yang cepat. Ya, seperti yang saya bilang, ini prinsip kerja vaksin. Kembali lagi hubungannya dengan kurang tidur. Nih, Bapak Ibu, kurang tidur akan menurunkan sistem imun, lalu meningkatkan resiko sakit. Ini bukan kata saya, tapi kata jurnal penelitian. Jadi Bapak Ibu, ini nih pesannya. Jangan sampai pasukan militer kita kalah karena kurang tidur. Ini namanya kalah sebelum berperang. Ya nggak? Jadi sebenarnya amunisi kita itu kurang. Amunisinya apa? Tidur. Kalau amunisi kita bagus, imunitas tubuh juga pasti akan bagus. Ya, jangan sampai pasukan militer kita kalah karena kurang tidur. Sebenarnya musuh di luar sana berat loh. Keluar rumah dikit, banyak sekali virus ya. Banyak sekali bakteri. Belum lagi radikal bebas. Aduh, dalam kondisi kita sehat aja, sangat mungkin terpapar penyakit. Makanya kita tuh jangan sombong, Bapak Ibu. Jangan jumawa. Wah, saya mah sehat. Sehat saya. Tiba-tiba ada virus yang kuat dikit aja. Langsung misrek-misrekan. Pilek. Ya kan? Saya dong kemarin. Wah, saya lagi sehat nih, Alhamdulillah. Tidak lupa saya minum vitamin D. Tidak lupa saya minum vitamin C untuk meningkatkan stamina tubuh. Saya minum nutrisi ini itu. Ujung-ujungnya pilek-pilek juga. Ya Allah, memang ya, betul-betul. Jadi di saat kita selalu waspada aja, kita bisa banget terkena serangan virus dan bakteri. Apalagi dalam kondisi kita yang kurang tidur, kurang makan, kurang nutrisi. Itu mah udah KO duluan. Di sini siapa yang suka ngerasa meriang atau sakit 2 sampai 3 kali dalam sebulan? Ketik ngaku. Iya Kak Rahma, karena dokter juga manusia. 2 sampai 3 bulan pasti aja sakit, entah meriang, entah batuk, entah pilek. Nah, itu hati-hati ya. Kalau dalam waktu 2 sampai 3 kali dalam sebulan kita kerasa batuk, pilek, demam, meriang, nah imun pertahanan tubuh kita yang kurang gitu. Jadi sebetulnya ini ringkasannya ya. Tidur itu sama dengan recharge, recharge, ngecas baterai sistem pertahanan tubuh. Bapak Ibu punya handphone, punya ya. Dia perlu dicas sehari sampai berapa kali Bapak Ibu? Kalau nggak dicas, apa yang terjadi? Nggak bisa ngezoom ya? Ya nggak? Iya.
Jadi anggap aja ketika kita tidur itu kita lagi ngecas baterai ya. Bahkan tidur itu bisa jadi obat. Obatnya tidur. Apa coba yang obatnya? Obatnya tidur. Ngantuk, obatnya tidur. Dok, saya sering ngantukan. Ya obatnya tidur, Bu. Kenapa? Banyak tidur lebih dari 8 jam, tapi kok rasanya ngantuk terus. Berarti kita bicara tentang quality of sleep. Jadi kualitas tidurnya yang perlu kita betulkan, bukan kuantitinya. Nanti ada bahasan tersendiri, ya. Mudah-mudahan next kita bisa belajar lagi. Nah, ini kita akan kupas lebih dalam tentang pembunuh senyap. Siapa sih si pembunuh senyap yang bisa membunuh perlahan-lahan tanpa perhitungan, membunuh tanpa memberikan kode ya, benar-benar silent, senyap. Nah, ini fakta atau mitos penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia? Ketik jawabannya di chat. Fakta atau mitos? Penyebab penyakit kematian tertinggi di dunia. Fakta atau mitos? 100% menjawab fakta. Kita lihat. Ya, bentar ya. Betul, betul, betul. Nih, penyakit jantung dan pembuluh darah. Tahu nggak? 6 dari 10 lelaki merupakan perokok. 4 dari 10 lelaki merupakan perokok. 3 dari 10 perempuan Indonesia itu mengalami berat badan. Jadi, kalau ada 10 orang di sini, 3-nya itu kelebihan berat badan. Mau dicek? Apalagi dari 450 orang. Ada berapa yang memiliki kelebihan berat badan coba? Taruhlah ya, kita buletin ya. 500 orang di sini. 500 orang partisipan. Di antara 10-nya itu ada 3. Jadi 500 dibagi 10 itu 50, 50 kali 3. Ada 150 orang yang obesitas. Kalau menurut hukum statistik. Menurut penelitian berdasarkan statistik di sini, ada 150 orang mengalami kelebihan berat badan. Ya, 1 dari 10 lelaki mengalami berat badan berlebih di Indonesia. Dan jadi penyebab dari penyakit kardiovaskular itu merokok, kelebihan berat badan, sama darah tinggi. Gitu. Ngeri ya? Ngeri, ngeri, ngeri atau ngeri banget? Ngeri banget ya? Ngeri banget. Nih, apa sih yang menyebabkan resiko penyakit jantung? Ini, 3 ini. Merokok, kelebihan berat badan, sama tekanan darah tinggi. Gejalanya nih ya, bedakan dengan penyakit lambung. Kalau penyakit jantung, sakit, atau nyeri di bagian dada, dia menjalar ke bahu, lengan kiri, ya, tembus ke punggung, ke belakang, ke leher. Terus lama, kurang dari 20 menit atau lebih dari 20 menit pada sumbatan yang total. Jadi ada nyeri yang menetap, tapi ya sekitaran segitu lamanya. Mau dia duduk, berdiri, rebahan, kok tetap sakit gitu. Terus denyut jantung meningkat, sesak napas, terengah-engah, dan nyerinya itu nggak sentral gitu, jadi menyebar kemana-mana, kerasa sakit, sampai ke tangan sebelah sini, kerasa sakitnya nih penyebaran nyeri ini warna merah nih. Dan nyerinya itu tumpul, tahu nggak nyeri tumpul Bapak Ibu? Kalau tajam, kita bisa nentuin, nih di sini nih di ulu hati, itu nyeri tajam. Kalau nyeri tumpul tuh kayak kita digebukin. Ada yang pernah digebukin orang? Nggak pernah ya? Ya tahu dong ya rasanya gimana.
Pokoknya kalau pegel-pegel gitulah. Nah itu kan tumpul-tumpul ya, nggak jelas, nggak terlokalisasi gitu, nggak terlokalisir. Nah, kemudian kok lumayan kalau di, diajak istirahat gitu, badannya mereda. Jadi ketika beraktivitas makin terasa. Ada lagi gejala yang lain, mual muntah, pusing, gelisah, cemas, keringat dingin, itu adalah gejala serangan jantung. Yuk, cegah penyakit jantung dengan cerdik. Ketik cerdik, Bapak Ibu, teman-teman. Cerdik. Nanti saya bacakan. Cek kesehatan secara teratur, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik. Pengen bisa melakukan cerdik, Bapak Ibu? Yang pengen ketik pengen. Syaratnya satu, selalu ikut kelas saya. Hmm. Pasti pinter, pasti pinter. Jangan absen. Kalau bisa ajak teman-temannya, ajak saudaranya, ajak komunitasnya. Yuk, kajian sehat di Meaningful Ways bersama Dokter Yanti. Ini saya ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang. Cek kesehatan secara teratur, apanya yang perlu dicek, olahraga, dosisnya, frekuensinya, seberapa lama. Saya sering membahas lebih dari sekali, berulang-ulang. Dietnya, pola makan, pola minum. Wah, ini saya kupas lagi. Istirahat yang cukup, barusan ya kita bahas pentingnya istirahat yang cukup. Bagaimana ngelola stres? Ini komplit semuanya ada di Meaningful Ways melalui judul-judul yang sudah teman-teman Meaningful Ways susun setiap bulan. Masya Allah Bapak Ibu, mereka itu ya nyusunnya 2 bulan berikutnya itu udah siap dengan tema-tema. Ya, Bapak Ibu, ini di balik layarnya nih. Jadi Bapak Ibu, tema-tema yang dibikin juga nggak salah-salah. Tahu nggak berdasarkan apa? Berdasarkan survei yang diisi oleh Bapak Ibu ketika masuk ke dalam komunitas Meaningful Ways. Gitu, mengisi data. Nah, dari data itu akan terlihat. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga kan? Berapa banyak ibu-ibunya, berapa banyak bapak-bapaknya, kira-kira materi yang diperlukan untuk bapak-bapak apa, materi yang diperlukan untuk ibu-ibu apa, masalah kebanyakan yang ditanyakan apa, dari sana. Jadi kalau bapak ibu pengen bisa melakukan cerdik ini, jangan absen mengikuti kelas-kelas Meaningful Ways. Siap? Siap. Terima kasih Bu Rita dari Bogor. Selalu share di status. Masya Allah. Ya? Oke. Ya. Karena ketika saya bahas sekarang, nggak bisa sedetail ketika dikupas dalam tema-tema yang khusus di sini. Tentang olahraga dikaji, tentang dietnya dikaji juga, istirahatnya dikaji, kelola stresnya dikaji. Ingat-ingat, cerdik untuk mencegah penyakit jantung. Jazakillah Bu Zalia dan teman-teman yang selalu siap untuk membantu admin share, 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 share. Ya, karena sharing is caring. Apa? Sharing is caring. Berbagi itu peduli. Nah, ini kita bahas juga mengenai penyebab terbanyak hipertensi ya. Bapak Ibu, ini saya ralat ya. Saya baca jurnal terbaru. Itu tekanan darah lebih dari 120. 120 itu sudah prehipertensi. Sehingga di sini tulisannya ketika 140 itu sudah hipertensi derajat 1, Bapak Ibu.
140/90 itu udah hipertensi derajat satu. Makin ke sini makin disempitin. Dulu waktu saya kuliah kedokteran 140 ini Bapak Ibu itu disebutnya prehipertensi. Karena pergeseran pola hidup yang makin ke sini makin ke sana gitu ya. Sehingga ada namanya badan untuk mengurusi penyakit organ jantung ini ada sendiri skala internasional. Akhirnya merumuskan lagi. Mereka rapat lagi nggak bisa nih. Kriterianya harus diperbaharui. Beneran Bapak Ibu persempit lagi. Jadi prehipertensi itu udah dikategorikan mulai dari 120 ke atas. Ya, di atas 120 sudah prehipertensi. Di atas 80 milimeter per milimeter air raksa nih ya, mmHg 90 80 itu sudah masuk prehipertensi. Dan sekarang hipertensi itu di 140/90 grade 1. Ngeri kan? Hmm. Nih, normalnya itu kurang dari 120. Dulu kalau kurang dari 120, waduh saya tensinya kurang hipotensi. Sekarang justru kurang dari 120 tuh normal. Nih, hipertensi derajat satu udah dipersempit jadi 140 sampai 159. Jadi kalau udah 160 itu udah derajat 2. Dok, saya 200 lebih, dok. Apakah derajat 3? Oh, tidak. Tidak seperti itu. Hipertensi cuma ada derajat satu, derajat 2. Kalau udah 100 lebih dari 200 gitu ya tetap derajat 2. Tapi itu udah krisis hipertensi. Apabila ada gejala-gejala seperti pusing, mual, kemudian injeksi konjungtiviti, di sini merah, jadi kayak meledak gitu bola matanya. Pernah lihat ada orang yang bola matanya merah gara-gara pembuluh darahnya pecah akibat dari krisis hypertension. Apalagi krisis hipertensi mual, udah ada kebas-kebas mengarahnya ke komplikasi stroke. Hati-hati, ya. Hmm, ini yang paling gejala yang tidak spesifik. Sakit kepala, rasa berat di tengkuk, pusing, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, mimisan. Hati-hati buat pada orang tua ya. Mimisan itu tidak wajar. Kalau pada anak-anak mimisan masih wajar. Pembuluh darahnya tipis, gampang mimisan wajar. Tapi kalau pada orang tua, cek apanya? Tekanan darahnya. Sehingga Bapak Ibu ingat patuh ya. Periksa kesehatan rutin, ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik aman dan hindari asap rokok, alkohol, zat karsinogenik. Oke, lanjut kedua nih, silent killer yang kedua, kencing manis. Kencing manis itu juga silent killer. Kadang-kadang orangnya nggak nyadar kalau dia diabetes. Saya pernah menjelaskan ini ya. Pemeriksaannya ini kriteria untuk penegakan seseorang dinyatakan diabetes atau tidak berpatokan pada ini Bapak Ibu. Jadi bukan berdasarkan perasaan. Kayak saya rasa-rasanya itu diabetes deh dok. Kenapa? Banyak orang yang suka sama saya. Kenapa emang? Karena manis katanya. Bikin banyak orang diabetes. Bercanda Bapak Ibu ya. Bercanda diabetes tuh kayak gitu. Oke, ini kriterianya. Ada juga kayak hipertensi, ada normal, prediabetes, sama diabetes. Rahasia. WK, WK, WK. Cing manis tahu lah ya. Tahu dong. Nah, tetap saya ingetin lagi resep-resepnya ya. Bentar, sebelum ke resep ini gejalanya.
yang dirasakan. Ini resepnya. Udah dicekrek bukan? Cekrek, krek ya. Saya tidak akan berlama-lama menjelaskan ini, Bapak Ibu. Atau ini, cekrek ya. Ini resepnya. Ini cara pembuatannya. Kalau ini menggunakan Simplisia. Pengobatannya 3 sampai 6 minggu. Bukan kayak minum obat diabetes biasa. Boleh disatuin dok sama, bukan disatuin, maksudnya dibarengi sama obat diabetes yang dari dokter boleh, tapi dijeda 2 jam. Itu saran saya. Kemudian cancer, Bapak Ibu, penyakit silent killer. Kenapa disebut silent killer? Karena pada tahap awal kanker sering tidak menimbulkan gejala. Tahu-tahu, naudzubillah, stage 3, stage 4. Ya Allah. Nah, biasanya gejalanya dari gejala inflamasi. Ingat nggak gejala inflamasi? Kemerahan, benjolan, nyeri, fungsi yang menurun, ya, kenaikan suhu, ya, ngeri ya. Jadi, ini penting nih deteksi dini screening, medical check up, dan pola hidup sehat untuk mencegah kematian akibat kanker. Ini apa, Bu? Ekspresi apa ini? Ini ekspresi apa? Bapak Ibu materinya nggak di-share, tapi nanti ada biasanya ada rekaman Zoom sekitar jam 10, jam 11 Kak Khadijah ini ketika masuk dalam komunitas MW, Meaningful Ways akan share materinya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali. Jadi jangan khawatir, insya Allah selalu bisa diikat ilmunya. Yang belum masuk ke komunitas MW, nanti Kak Khadijah biasanya share linknya. Yang belum masuk, ya silakan masuk karena akan di-share link rekaman Zoom-nya. Bagaimana cara mencegah silent killer? Yaitu dengan menjaga keseimbangan. Waktu beberapa pekan lalu, saya menyampaikan materi tentang life balance, ya kan? Menjaga keseimbangan tubuh, pikiran. Itu materinya bisa disimak kembali juga. Jadi yang kelewat, silakan simak materi saya tentang keseimbangan mind, body, and soul. Nah, menikmati aktivitas fisik, berapa dosisnya? 30 menit per hari, 150 per minggu. Nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Itu. Pakai jalan kaki, jalanin aja dulu. Ketik hashtag jalanin aja dulu. Karis Kak Hadijah, tolong link komunitasnya Kak Hadijah. Biar nggak ketinggalan informasi dan juga rekaman Zoom-nya. Jalanin aja dulu. Yang tadi belum di screenshot yang gambar gejala diabetes. Oke. Hashtag jalanin aja dulu, Bapak Ibu, buat yang jalan kaki. Ya, ini yang kalau mau ngikutin challenge saya. Setiap Rabu saya mau bikin challenge. Kang Reza boleh ya? Ket- Kasih hashtag jalanin aja dulu. Share di story. Setiap Rabu ya. Share di story. Mention Dr. Yanti Herbal, DR Yanti Herbal, dan Meaningful Ways. Challenge minggu ini, dari hari Rabu sampai Rabu depan, adalah hashtag jalanin aja dulu. Jadi Bapak Ibu mau nge-screenshot, mau ngefoto ini, apa namanya, smartwatch-nya. Kak Laila, terima kasih udah share. Ya, kemudian bisa screenshot jalanannya atau pas lagi jalan di selfie juga boleh. Ya, di-share di story, nanti saya restory. Siapa yang mau di restory sama saya? Saya punya 148.000 follower loh. Siapa di sini yang pernah di restory sama saya? Ayo, ketik saya. Pernah nggak? Nges. Saya pernah, iya Kang Reza mah rajin. Habis ini tuh pasti dia langsung posting. Mau dong dokter. Nih ya, ikutin challenge-challenge-nya. Kayak saya kan ngeposting tuh minuman herbal gitu kan. Nah, saya bilang di situ kan di captionnya, yang sudah mempraktekkan silakan praktekkan terus tag saya, mention saya. Nanti saya pasti storyin. Iya. Jadi sepakat ya, challenge kita hari Rabu ini
sampai hari Rabu depan, sampai challenge berikutnya adalah hashtag jalanin aja dulu. Silakan mempraktekkan 30 menit per hari, 150 menit per minggu tuh baik tuh. Jadi dalam satu minggu itu boleh absen 2 hari. Boleh absen 2 hari. Tahu nggak Bapak Ibu, saya men-challenge diri saya sendiri 10.000 langkah per hari. Which is, kata anak Jaksel, itu sama kayak 2 jam jalanin aja. Apa yang saya lakukan selama 2 jam sambil jalan, saya dengerin rekaman eh, webinar-webinar. Nah, salah satu rekaman webinar Meaningful Ways, saya ikutin tuh. Sambil jalan, jalan kelar, webinar kelar, nggak kerasa. Silakan praktekin, silakan praktekin Bapak Ibu. Hmm. Ya, oke. Siap untuk challenge, jalanin aja dulu. Yang siap ketik sanggup, yang siap ketik sanggup. Sanggup ya? Saya nggak menetapkan mau berapa. 30 menit per hari minimal dosisnya. Ya, dosisnya 30 menit per hari dulu. Nanti mudah-mudahan saya share tentang bagaimana membiasakan kebiasaan baru ya. Bismillah sanggup. Bismillah. Bismillah ya. Semoga Allah mudahkan. Nah, mengurangi stres. Pokoknya ikut aja kelas-kelas Meaningful Ways. Semuanya kan dikupas kok. Ya, intinya ini sebetulnya outputnya ya. Pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, ini dia. Tetap sehat dengan makanan sebagai obat. Sok, dicekrek dulu. Dicekrek dulu ini penting ini. Dicekrek dulu ini insya Allah bermanfaat. Kak Hadijah dipanggil. Linknya mana? Link grup MW. Bagus lagi kalau teman-teman join MSP nih kayak saya. MSP mah lebih ini lagi. Itu setiap hari ada jurnal-jurnal yang dibantu untuk diingatkan. Sudah jalan kaki belum? Sudah bersyukur belum? Tuh, saya sama Kang Reja tuh. Ada di dalam MSP. Siapa di sini yang udah ikutan MSP? Ya, siapa di sini yang sudah ikutan MSP? Lebih banyak beasiswa kalau di MSP, Bapak Ibu. Kita bisa mendengarkan webinar-webinar eksklusif ya. Webinar-webinar khusus lah, gitu. Keren banget. Waktu hari Minggu saya menyimak dari materinya Kang Novi. Yang itu kalau reguler nggak dapet linknya, kasihan. Ikut aja Bu, yang MSP. Masya Allah. Nah, ya insya Allah ya kita sama-sama dalam kebaikan. Ini dia 5 obat pereda sakit herbal alami. Ingat tadi seblak di dalam seblak ada apa? Ada cabai rawit. Ini dia di dalamnya ada capsaicin, kunyit, ya, cengkeh. Makanya obat sakit gigi itu minyak cengkeh nih karena dia punya pereda alaminya. Ini biar fokus nih Bapak Ibu. Pegagan, kopi, guarana, ginkgo, matcha. Nah, Alhamdulillah kelar. 10 menit terakhir bisa buat tanya jawab. Yang belum follow atau follow. Saya insya Allah setiap hari share-share informasi resep-resep herbal bisa dilihat di sana Bapak Ibu. Dilihat aja resep-resepnya, di-save, di-save, di-share, di-share. Jangan lupa kalau ngelihat konten saya itu nggak jangan cuma diliatin biar berpahala. Tahu nggak gimana? Love-nya di tombol, love-nya di tombol, tombol pencet tombol love-nya, pencet tombol save-nya, pencet tombol repost. Sekarang ada repost ya. Tuh, share di story, mention saya, pasti saya repost. Gimana? Sip kan? Itu. Jadi kalau nonton ini yang bermanfaat tuh jangan cuma scroll-scroll aja, disimak, di-share. Share ke orang-orang yang kita sayangin, gitu kan? Siapa tahu melalui share-share kita tuh banyak hati yang tergerak, ya kan? Atau ada yang berhasil ya untuk wasilah kesembuhan. Kita nggak pernah tahu dong, ya kan?
Oke, Dok, diulang slide yang terakhir yang mana? Yang ini? Mangga, mangga. Yang matcha sama ginkgo guarana ini emang nggak ada di Indonesia. Adanya dalam bentuk suplemen. Yang mau dalam bentuk suplemennya boleh ini aja DM. Dok, suplemennya apa? Saya biasanya merekomendasikan. Ya, nanti saya masukin ke grup herbal yang saya rekomendasiin apa itu. Saya biasanya share di situ. Oke, Bapak Ibu, ya, get in touch. Bapak Ibu bisa follow saya di sini. Ya, semoga bermanfaat dan semoga berkenan. Semoga membawa hikmah untuk kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman, khususnya untuk saya sendiri. Terima kasih. Silakan Kang Reza. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Yanti. Waduh, Pak Kodri itu dokter cantik baik katanya. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah, Masya Masya Allah, Masya Allah. Bapak, Ibu, tahu nggak? Saya tuh baca lagi ya. Saya tuh karena di jalan tuh saya banyak baca. Tahu nggak? Yang namanya pujian itu cuman tahan 2 bulan. Tapi kalau hujatan 20 tahun orang nggak akan lupa. Nah, catat. Itu yang saya catat. Jadi saya takut kalau dibilang, oh dokter cantik, dokter pinter. Orang cuma lihat sebentar doang, ntar alam, naudzubillah ya. Kalau misalkan apa dihujatnya tuh seumur umur, naudzubillah min dalik. Ngeri. Emang agak bahaya ya kalau Jadi netizen itu ini. mekanisme otak manusia kayak gitu memang. Iya nggak? Iya, iya. Oh, makin dalam tuh dok. Aku nggak muji dok, cuma fakta aja katanya. Baik Masya Bapak Allah. Ibu, terima kasih banyak sekali lagi Dokter Tolong Yanti. jadi doa ya. Amin, Amin. amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun dokter sing ayu dewe ilmunya yang sangat daging banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan banyak bermanfaat buat teman-teman semua. Dan insya Allah Bapak Ibu, bagi yang tadi mau bergabung dengan grup Meaningful Ways, boleh banget. Tadi sudah diberikan infonya juga di grup. Atau yang ingin support kita nih, karena mendapatkan kebermanfaatan dari pertemuan kita pagi hari ini, boleh silahkan langsung disalurkan sedekahnya, infak terbaiknya, boleh banget ya, untuk terus berikhtiar agar Meaningful Ways ini tetap hadir, tetap eksis. Nah, itu 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways, atau boleh di-scan QR code-nya, krisnya mangga. Atau ingin bergabung dengan MSP itu tadi seperti yang disebutkan oleh Dokter Yanti, agar terkoneksi dengan keluarga kita yang menjadi bagian pilar utama nih keberadaan Meaningful Way. Mangga boleh banget, karena selain itu Bapak Ibu juga akan dibersamai langsung oleh Bunda Ambar sebagai pembina MSP, dan juga ada Ustadz Indra Firmansyah. Insya Allah ya, kita diingetin tentang ngaji kita. Tadi betul kata Dokter Yanti, diingetin olahraga kita, jurang syukur kita kayak gimana gitu ya. Dan insya Allah kita sama-sama untuk bertumbuh bareng-bareng melalui Meaningful Support Program. Ya silahkan, seperti biasa, bagi yang mau ngobrol-ngobrol dulu, tanya-tanya dulu kayak gimana aktivitasnya, kegiatannya, programnya, boleh tuh langsung ke Kak Hadijah atau ke saya juga boleh banget. Mangga. Banyak beasiswa juga ya Kang Reza kan ya? Ya, salah satunya mendapatkan beasiswa untuk setiap kelas eksklusif di setiap akhir pekannya. Dan akhir pekan ini ada kelas eksklusif bersama Ustadz Andre Raditya. Tuh, jadi diingetin sama Dokter Yanti. Nah, ini kita pertemuan the last terakhir kali ya, the last level. Sudah beberapa kali kelas eksklusif di setiap akhir pekan bersama Ustadz Andre Raditya. Di pekan ini insya Allah kita akan menapaki level tertinggi dalam menjemput rezeki. Wah, ini kalau yang udah sering ngaji tentang rezeki mah insya Allah tahu ya, beliau Ustadz Andra Raditya, founder Sijum. Beliau bahas kupas tuntas. Jadi walaupun ketinggalan nih, nanti yang level-level sebelumnya gimana Kang Reza? Nah, kalau bergabung dengan grup MSP, nanti playlist kelas eksklusif pun tetap ada di sana. Jadi yang udah lalu-lalu nih kelas eksklusif bersama guru-guru kita yang lain, itu ada playlistnya di grup MSP. Jadi nggak usah khawatir. Atau mau ikutan kelasnya aja dulu, pengen tahu nih kayak gimana sih kelas eksklusifnya, apa bedanya? Nah, silahkan klik pendaftarannya di kolom chat. Terima kasih. Oke, itu infonya. Saya berikan kesempatan nih, mumpung masih ada waktu. Dari tadi udah resen nih Bu Wiwit dari Jambi. Ah, khawatir pegel beliau ya. Bu Wiwit, apa yang mau ditanyakan pagi hari ini kepada Dokter Iya. Yanti? Silahkan. Yuk. Makasih Kang Reza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Terima Iwi. kasih dokter. Iya, Bu. Ini dokter, ada keluhan anak saya. Dia kan mata minusnya sudah berapa deh? Tinggi lah gitu ya, sekitar 4.
Nah, kemarin ini kan mau ganti kacamata. Kemudian setelah dicek sama dokter, ternyata ada alergi Hmm. di matanya gitu. Namanya keratitis ODS gitu, dokter. Hmm. Hmm. Nah, jadi ini kalau secara herbalnya apa yang harus dibuat gitu ya, dokter ya. Kalau Hmm. dari sisi herbal, kemudian kalau dari kemarin itu dikasih dari obat medisnya apa namanya interhezin gitu, dokter. Iya, anti Nah, alergi. jadi ya untuk alergi kali ya, dokter ya. Hmm. Hmm. Dikasih obat itu disuruh kemudian ada obat tetes. Nah, ini kan karena sudah biasa tidak makan obat medis, jadi ada kekhawatiran gitu, dokter. Gimana obat Intinya, medis obat ini medis digunakan hanya ketika mengatasi keluhan itu, Ibu. Jadi tidak dilakukan secara rutin ya untuk secara rutin. Jadi berdasarkan mm, keperluan aja. Nah, sekarang apa yang bisa digunakan gitu ya? Yang mm, jelas harus banyak mengandung vitamin A, ya kan, kebagus untuk mata. Vitamin C, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Nah, di herbal tuh ada namanya daun kelor, Bapak Ibu. Daun kelor itu nutrisinya lengkap, ya. Ibu bisa gunakan daun kelor tuh ekstraknya ataupun bisa untuk makanan fungsional sehari-hari. Jadi sering-sering menggunakan daun kelor untuk dijadikan sayur ya, sayur bening, daun kelor ditambahin oyong, ditambahin tempe, ditambahin tahu, tambahin telur, boleh ya. Jadikan makanan fungsional gitu. Karena di daun kelor itu luar biasa nutrisinya dan juga untuk meningkatkan kesehatan matanya. Selain juga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga dia bisa mengurangi reaksi alergi gitu. sekarang ini justru sedang minum daun kelor yang bubuk itu, dokter. Jadi Ekstrak setiap ya. hari, ya ekstrak. Jadi apa bukan karena itu ya kemarin itu timbul seperti alergi juga di Ibu, kulitnya itu bukan? tergantung karena kan yang namanya itu kemasan kapsul atau bikin sendiri. Eh, Beli itu Nah, itu dibeli di. itu pun harus Hmm. dipastikan gitu karena kita kan tidak tahu ada bahan tambahan apa yang Hmm. itu bisa menyebabkan juga alergi. Kalau misalkan boleh saya sarankan, coba di stop dulu yang itu, dilihat reaksinya gitu. Ketika tidak minum obat anti alergi, tetap merasakan keluhan yang sama tidak gitu. Kalau misalkan ternyata enggak, oh, jangan-jangan ada pemicu di situ atau kita nggak tahu gitu kan produksinya itu terpercaya atau enggak gitu. Seperti itu, Ibu. Kalau ini dokter ada rekomen untuk kalau daun kelor umpamanya nanti yang apa yang sudah dibeli itu kemungkinan ada pemicunya apa bisa ada rekomen dari dokter di mana kita bisa beli Bisa nanti daun kelor. hubungi saya aja, nanti saya kasih Oh, rekomendasinya ya. Mm, Silakan. Masih mute ternyata dari tadi saya ngomong. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Yanti dan juga Bu Wiwit dari Jambi. Oke, kita lanjut dulu nih. Ada Bu Aika Hurairoh yang di Jepang sedang hamil juga nih. Kita pengen tahu apa pertanyaannya pagi hari ini. Silakan, Bu Aika. Assalamualaikum, makasih Kang Resa dan dokter. Mau tanya dok seputar sel tumor. Kenapa ya kadang kita nggak ngeh, gimana ya, nggak ada gejalanya gitu dan sebagainya. Pas screening, ternyata ada tumor. Nah, kira-kira eh, apakah tumor ini akan hilang apa ya dengan lifestyle? Hmm. Sel Hmm. tumornya di rahim dok. Kasih dok. Hmm. Jadi untuk mengatasi tumor itu harus dari berbagai penjuru. Nggak cuman sekedar mematikan sel-sel tumornya, tapi memperkuat sel daya tahan tubuh kita agar dia berlomba-lomba dengan sel tumornya. Sel tumor tuh dia agresif ya. Nanti kapan-kapan kita bicara lagi tentang cancer ya, secara eh, apa namanya, secara detail gitu. Termasuk mekanisme di dalam sel-selnya kita itu kan. Bagaimana sel kanker ini dia akan merusak jaringan sekitar gitu. Kemudian yang sel sehat itu akan jadi kayak dia itu kayak kanibal gitu loh. Nah, kapan bisa teratasi ketika progresnya itu bisa dihentikan, ya.
Makanya sel-sel tumornya dimatikan, tapi jangan sampai membunuh sel-sel sehat yang ada di sekitarnya, gitu. Kemudian caranya untuk bagaimana tubuh kita itu bisa merespon agar meningkat daya tahan tubuhnya sehingga tidak terkena si serangan tumor-tumor yang lain. Prinsipnya itu. Jadi ada nutrisi, ada konsep antioksidan di sana, ada konsep nutrisi di sana. Nggak hanya bicara tentang bagaimana mematikan sel-sel tumor atau sel-sel kanker. Seperti itu, Mbak Aika. Ya, Siap, Dok. Dan ini butuh complicated. Ya. butuh pembahasan yang detail juga ya, Dok ya. Mm-mm. Untuk kita bahas. Mudah-mudahan nanti ada waktunya insya Allah lah. Sudah pukul 7:02 nih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya bagi yang belum terakomodir pertanyaannya ya. Karena waktu juga yang membatasi kita dan kenikmatan pun mesti dicukupkan ya biar kita tidak melampaui batas. Untuk itu Dokter Yanti sebelum kita tutup seperti biasa boleh dong berikan meaningful statement pada pagi hari ini. Mangga Dok. Bapak Ibu, hmm, yuk ringankan kerja sel-sel kita dengan cara kita benahi segala sesuatu yang masih amburadul, yang masih acak-acakan ya. Mudah-mudahan sesi Meaningful Ways kali ini bisa membuka, tidak hanya membuka, mencerahkan pikiran kita, tetapi membuka mata batin kita untuk menjaga amanah yang luar biasa dari Allah, yaitu tubuh kita. Ingat, waktu bayi kita itu nangis dengan sehat ya, dengan suara yang keras, pertanda kalau kita itu diciptakan sempurna dari Allah. Kalau nggak sempurna nggak mungkin sampai pada saat hari ini gitu ya. Nah, kita dikasih tubuh yang sehat ketika kita lahir. Sehingga harapannya kita bisa tetap menyehatkan tubuh kita. Tidak mustahil kita bisa panjang usia, panjang umur, meskipun usia metabolis kita sudah misalkan 70 tahun, 80 tahun, tapi yang namanya usia biologis kita, usia biologis, usia sel kita bisa lebih muda dari itu dan itu nyata, Bapak Ibu. Dan itu nyata. Saya punya cerita, bahkan ini cerita lagi jadinya nggak apa-apa, ya. Saya punya cerita, ya, ada satu tokoh ya mantan Menteri Kesehatan kita tuh dicek gitu ya ke luar negeri. Sel sel apa namanya, sel tubuhnya telomer namanya, ternyata setelah dicek usianya itu lebih muda daripada usia biologisnya. Beliau sudah 74 tahun, ternyata jauh lebih muda usia selnya. Bapak Ibu, itu buktinya bahwa sel-sel tubuh kita itu berbicara. Jadi ternyata awet muda itu nyata adanya. Bisa jadi awet muda. Caranya adalah dengan memudahkan sel-sel tubuh kita. Mudah-mudahan dengan bergabung dengan komunitas Meaningful Ways, kita akan semakin terarahkan bagaimana cara menyehatkan sel-sel tubuh kita. Terima kasih. Agak panjang, Kang Reja, punten. Siap, Dok. Aman. Masya Allah. Alhamdulillah. Semakin Dokter Rianti mah menginspirasi. manjang-manjangin wae dikasih statement teh gitu ya. Gak apa-apa, Dok. Mudah-mudahan itu lisan yang memang Amin. keterbimbingan dari Allah ya. Amin, Amin. amin, amin, amin. Dan gimana Ibu mendapatkan banyak manfaat pagi hari ini bersama Dokter Yanti? Kalau merasa manfaat jangan lupa tuh tadi di challenge sama Dokter Yanti. Silahkan disiarkan, dibagikan insight-nya. Jangan lupa di tag juga akun DR Yanti Herbandel dan meaningfulways.media ya bagi yang nge-share-nya di Instagram. Biar kita storykan, kita reshare semakin luas lagi jangkauan Meaningful Ways ini keberadaannya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat hari Rabu yang mungkin sebagian sedang merindu. Alah, apa coba? Hei, Semuanya, cakep. Kirain teh pantun itu teh. pokoknya sehat-sehat semuanya ya, penuh keberkahan. Selamat jalan pagi, yang mau jalan pagi, yang mau kerja selamat bekerja. Pokoknya berkah hari ini. Yang sedang sakit semakin sehat insya Allah. Dan jangan lupa terus saling mendoakan. Akhir kata kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat Dokter Yanti. Mangga.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Berlian Ambar udah pakai sunglass pagi-pagi Bunda Ambar. Terima kasih. Kita semua diberikan kebaikan dan Lagi di kebenaran. jalan. Ambar pagi-pagi udah keselauan. Meninggal dengan Terima kasih. Tanya ya mobil khusus keluarga besar MSP. Terima kasih banyak support kita terus. di Baitullah. Join lagi besok insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kita S3 saudara sampai surga sebelum